Gak, tapi aku emang basically suka garuk-garuk sih. Sampai sekarang aja nih gatel, nah bekas gatel. Nih boleh lihat, nah dan ini ya mau ditutupin perutnya kan nanti buncit kan. Iya sih. Ya walaupun buncitnya bukan karena korupsi. Tapi kakek-kakek tua itu kan kita pacaran ya, bukan aku jual gitu sih. Beda loh ya. Beda. Tapi dari ujung semua kesalahan kita, aku manusia atau bukan? Manusia. Ya udah, berarti manusia tuh pasti ada salahnya kayak gitu. Aku tuh kan dibilang stoik ya katanya netizen. Jadi aku tuh tidak pernah memikirkan hal yang masih jauh. Orang yang stres itu terjadi karena apa? Terlalu banyak pikiran tapi tidak dijalankan. Pikirkan untuk besok dulu. Hai guys, ketemu lagi bersama dengan Rani di podcast Ruang Meeting. Meetingin apa kita hari ini? So, kita tuh kedatangan tamu yang cukup fenomenal dan mungkin bestie-bestinya juga udah tahu ya ini siapa. Karena beliau ini dikenal sebagai Queen of Garment. Boleh kita panggilkan sekalian bintang tamunya Lina Mukidi. Aku tuh duduk sini kayak aku berasa aku ini CEO ternama. Wih, Terus lihat kantornya sekeren ini loh, jadi betah ya. mantap. Dan bayiku tahu loh kantor luxurious. Dasar ya bayi gak. Tapi kan Sun semoga bisa bikin kantor seperti ini juga ya. Amin. Didoakan ya, berkat doa-doa kalian. Tidak yang lebih mujarab daripada doa. Asik. Amin. Kayak pernah berdoa aja. Doa dong. Pernah. Doa dong. Oke. Terus loh. Doa, harus doa terus. Apalagi kalau maaf ada gempa, Pak, ini lebih parah lagi tuh. Jangan Aduh, Iya, jangan ngomong gitu, kasihan ya babynya. Nanti kita di lantai 36 loh sekarang. Sumpah, kalau misalnya tiba-tiba ada gempa nanti kita bakal lari-larian banget sih. Ya, makanya jangan juga gitu. Nanti ganti-ganti ya. Oke, jadi mungkin di sini besti-besti pada penasaran ya. Kenapa sih sebenarnya awalnya kenapa Kalina tuh akhir dijuluki sebagai Queen of Garment dan Queen of Tobrut. Bukan cuy. Garmek. Garmek, Tobrut, terus apa lagi tuh namanya? Garbol. Enggak, Queen of Prindavan enggak ada garbol gartol kali pacar. Oh iya. Enggak, tapi aku emang basically suka garuk-garuk sih. Sampai sekarang aja nih gatel, nah bekas gatel. Nih boleh lihat, nah dan ini sangat natural gitu loh. Emang suka gatel gitu. Emang suka gatel ya. Iya. Emang sensitif kali ya kulitnya. Sensitif. Itu kalau misalnya dibilang tobrut karena emang suka pakai pakaian yang bikin orang. Enggak lah, baru pakaian apa kalau gede ya gede aja dong. Kalau tumbar aja, kalau kelapa aja. Banget. Insecure. Aduh, jadi takut. Jadi takut, ya ampun. Aku sangat senang banget sih bisa ngundang Kalina di sini karena energinya tuh sangat amat positif sih menurut aku. Iya, karena kayak bisa aja deh gombal. banget soalnya. Kayak dari tadi kita tuh kayak ngobrol. Menurut aku kayak Kalina seru banget sih orangnya. Thank you. Kalina seru banget. Kalina tuh Gen Z bukan sih tapi? Enak aja lu Genji. Aku gak mau disamain Genji tukang kabur, aku gak mau. Genji tuh manja, aku males disama-samain Genji. Ya gak semua, tapi Genji tuh kayaknya gak bakal bisa sekuat kayak gen milenial sih. Karena kalau hidupku tuh keji zaman dulu. Iya, mendapatkan uang aja harus kerja dari kecil loh. Bener. Jadi anak manja gak bisa sama kita. Tapi tanpa Gen Z Lina Mukherjee nggak ada apa-apanya. Karena yang nonton videoku Gen Z kan. Ya betul. Kaum rebahan. Betul, kaum rebahan. Yang Kalina posting di TikTok lagi kayak abis nangis aja orang-orang langsung pada nonton. Siapa sih yang nyakitin sahabatku katanya kayak gitu. Iya. Jadi itu boleh diceritain Sampai pacarku utang uang jadi nyicil tahu, dibayarnya 10 juta, 17 juta kayak gitu. iya. Gara-gara Gen Z siapa yang nyakitin Queen of Garment katanya kayak gitu. Berarti kan ada faedahnya Gen Z tuh, faedah banget. Ih lucu banget sih. Faedah banget sih. Nah, tapi kalau misalnya ngomong-ngomong soal fans tuh sebenarnya banyak gak sih Kak fans yang rese, terus habis itu fans yang emang, mungkin kan ada beberapa fans yang emang ngedukung kita dari awal karir gitu, ada yang emang di tengah jalan dia jadi ngehujat kita, atau yang emang rese dari awal gitu. Jangankan fans, kadang orang yang sekitar kita aja pura-pura baik, semua orang itu ada indikasi rese sih. Tergantung kita menyikapi, kita fokus hidup kita atau fokus keresehan orang. Jadi kalau orang rese emang jangankan fans, tetangga kita aja kita muntah ya. Kamu hamil ya? Tapi emang gue hamil sih.
Soalnya gue pernah ngekos dulu. Heeh. Pas aku muntah-muntah kayak gitu langsung bilang, hamil. Padahal aku tuh asam lambung. Tapi emang gitu sih orang. Kalau sekarang nggak pakai dicurigai langsung gue bilangin, gue hamil. Tapi kenapa yang akhirnya membuat Kalina tuh akhirnya terbuka itu di media sosial yang which is tuh kayak ya udahlah mending gue ngaku aja kalau gue hamil. Ya mau ditutupin perutnya kan nanti buncit kan. Iya sih. Ya walaupun buncitnya bukan karena korupsi sih. Tapi akan terlihat gitu. Jadi sebelum diomongin orang, dia hamil, gue kasih tahu. Oh. Jadi orang bilang, lu bangga dengan aib lu ya. Lu tuh harus gini. Tapi bukan soal aib. Itu kan anak kandungku. Dan memang akan ketahuan juga. Sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh. Sepinter-pinternya kita nyimpan namanya bangkai tercium juga. Ya udah gue kasih tahu aja gue hamil. Tapi banyak Tidak untuk dicontoh loh ya. Termasuk kamu janganlah perbuatan aku dicontoh. Ya kalau laki tanggung jawab kalau kabur. Iya. Nanti nangis. Bikinnya enak. Habis itu ditinggal nangis. Iya betul. Nah kalau misalnya Kalina sendiri tuh pas lagi announce kalau misalnya hamil, tapi sebenarnya banyak nggak sih yang kayak secara terbuka justru menghujat Kalina, mungkin dari orang-orang di sekitar atau gimana gitu? Mana aku tahu, soalnya aku gak fokus hujatan sih. Oh. Aku tuh kayak ngerasa per menit ini aku harus dapat materi. Kayak uang, karena uang itu adalah energi kita. Iya betul. Kalau nggak punya uang nggak punya power, aku fokus di situ. Aku nggak fokus dengan ini sih, kayak yang mental kayak gitu sih. I don't care. Oh, mantap. Nah, ini sedikit jam in ya Kak. Nah, Kalina kan tadi kan cerita kalau misalnya kehidupan Kalina tuh dulu juga lumayan ditempa ya. Nah, kalau misalnya boleh tahu, aku boleh tahu nggak sih latar belakang Kalina tuh seperti apa yang akhirnya menjadi sosok Kalina seperti sekarang? Sebenarnya aku tuh ya sama aja rakyat jelita juga. Oke. Orang yang biasa. Jadi kalau aku sekolah aja, aku mau dapat uang tuh aku harus manjat pohon jeruk kayak gitu-gitu. Gimana caranya aku jual jeruknya itu, terus kalau dapat uang itu aku kasih ibuku untuk beli sabun. Terus bapakku juga dulu petani ya, walaupun punya toko. Jadi aku tuh selalu cari uang dari umur aku masih 8 tahun aja. Udah kayak bahkan nyariin uban tetangga, terus motongin kacang tanah itu loh pakai tangan dulu, zaman dulu sampai luka-luka, cuciin piring kayak gitu-gitu sih. Jadi latar belakangku tuh bukan terlahir dari orang punya, itu yang membuat motivasi aku kemudian hari aku tidak mau yang terjadi lagi pada diriku atau keluarga aku kayak gitu sih. Ih, keren banget. Oh, jadi berarti emang benar-benar cari uang itu emang dari umur 8 tahun ya? Oh. Tapi lebih cari banget 12 tahunan. 12 Cuma tahun? 8 tahun ini udah mulai. Jadi 12 tahun tuh kerja apa tuh Kak? 12 tahun kan yang kita tahu masih SD, pengen SMP ya? Ibuku tuh jualan nasi kuning ya. Jadi aku tuh kayak subuh-subuh udah bangun, bungkusin es juga. Jadi jualan es kayak es kacang hijau. Apa ya, itu udah kerja dong. Oh iya sih bener. Cuciin adikku baju udah gitu, besok siangnya bantuin tetangga. Tapi aku kalau kerja sama tetangga aku nggak pernah kasih tahu ibuku ya, diam-diam aja gitu. Tiba-tiba aku dapat uang. Bahkan sampai aku sekolah aku ngojek loh. Ngojekin teman-temanku di sekolahan sebulan tuh dibayar 75.000. Kayak gitu-gitu udah cari duit sih. Iya. Dan aku tidak gengsi ya. Jadi untuk yang nonton, kamu tuh gak boleh gengsi kecuali kamu terlahir anak orang kaya. Nah, iya benar. Di dunia tuh gak ada pilihan hidup. Kalau gengsi-gengsi terus nanti akan malah menjuru ke crime ya, ke kriminal karena malu. Ujungnya disimpan om-om ya kan, ani-ani no, simpanan yes. Ani-ani no. Simpenan yes. Gitu. Jadi karena gengsi kan? Iya. Gengsi Benar. itu akan menjerumuskan kita ke crime loh. Iya benar. Makan tuh gengsi. Lebih baik kerja ya. Iya dong. Kayak aku udah gak ada gengsi-gengsinya ya. Apa adanya aja lah ya. Benar. Nah sebenarnya tuh Kalina kan berarti dari dulu tuh ngerantau ya Kak? Oh dari dulu ngerantau. Nah di Jakarta sendiri tuh dari umur berapa sih Kak? Dari umur 24 tahun. 24 tahun? Atau 35. Oh berarti dari emang udah hampir 10 tahun ya untuk merantau di Jakarta. Jadi gimana Kak? Waktu itu terhitung masih baru juga ya, gak lama banget. Iya belum lama banget. Kalau misalnya gimana tuh kan, apalagi dulu kan Kalina mungkin kayak gadis desa, gadis kampung ya, polos gitu. Perawat. Iya, terus waktu pindah ke Jakarta gitu di umur yang sebenarnya masih Gen Z lah ya segitu. Masih kecil lah 24. Kecil, dan harus bertemu kakek-kakek tua pula umur 24. Oh iya. Iya dong. Kalau gak ketemu kakek-kakek tua itu mungkin secara ekonomi kan, jadi aku dapat gaji sih, tapi ada tambahan lah. Tapi kakek-kakek tua itu kan kita pacaran ya, bukan aku jual diri sih. Beda loh ya. Beda ya benar. Kalau jual diri tuh kayak piala bergilir ya. Iya benar. Itu kan cuma kakek itu yang aku layani kayak gitu. Bahasanya nggak apa-apa. Emang hidup di Jakarta emang keras ya. Ya keras dong. Makanya kalau nakal sekalian, kalau baik sekalian. Nah betul. Ngapain nanggung? Iya benar-benar nggak usah munak lah ya. Kayak aku pernah dihukum di penjara, hamil duluan, pernah sama kakek-kakek.
Tapi dari ujung semua kesalahan kita, aku manusia atau bukan? Manusia. Ya udah, berarti manusia tuh pasti ada salahnya kayak gitu. Iya, benar sih. Kalau masih manusia ya. Benar. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal kontroversial dan juga sebab Kalina di penjara. Nah, itu tuh gimana sih tuh Kak? Itu kan waktu itu kan posisinya adalah Kalina katanya makan babi sambil bismillah ya. Jadi itu kenapa akhirnya di videoin dan di-post di sosial media lah ibaratnya. Ya, Waktu itu. ya nggak tahu, aku pengen post aja tanpa akan di penjara. Kalau tahu Iya, masa ya kita menjarain diri sendiri. Iya sih, benar. Aku nggak pernah tahu loh itu berisiko. Oh. Karena aku tuh hanya untuk lucu-lucuan, Iya, nggak sengaja benar. juga. Mana mungkin kita menjarain diri Iya, sendiri. benar. Ya tapi di Konoha korupsi aja waktu aku di penjara aja hukumannya malah cuman 8 bulan. Aku tahu gitu aku korupsi loh. Iya. Ini malah makan babi 2 tahun lebih. Tapi mungkin kalau aku tidak di penjara, aku tidak tahu kehidupan penjara di sana itu lebih banyak orang yang susah. Akhirnya pas pulang dari penjara lebih bersyukur. Aku tadi di penjara berdoa loh, aku pengen punya suami. Dikasih anak, dikasih calon suami sekarang. Wih, Langsung dikabulin. Langsung dikabulin. Itu jaraknya berapa bulan tuh Kak? Dari yang selesai Jarak di penjara? 8 bulan dari 8 bulan. Baru ketemu sama si Mas Bulenya itu ya. Yang katamu handsome. Oke. Ini teman kita fans beratnya. Masa kamu ngefans orang gila? Tapi capek ya jadi orang waras. Aku kalau pulang kerja emang kamu mau ngeliatin yang street politik, pelajaran fisika apa yang berat-berat, males ya? Enaknya yang lucu-lucu kan? Enaknya yang lucu-lucu. Apalagi yang baju kurang bahan. Iya. Iya. Bener kok, emang kita mendingan kita jadi orang gila aja sih sekalian daripada jadi orang waras, karena kayak apa sih gitu, hidup gue udah gila. Nama kamu tuh Rani ya? Iya. Berarti Rani Mukherjee dong. Iya, boleh angkat aku jadi adikmu Kak. Iya, Gak apa-apa. Hidupnya terjamin gak Kak kalau jadi adik Kakak? Ya tergantung, kalau terjamin pun salah keusir. Seru sih. Oke, sebenarnya tuh berarti kan waktu lagi ngepost itu berarti Kalina juga kayak nggak mikir bahwa ini tuh bisa jadi penyebabnya separah itu ya. Nah terus tapi itu Kalina tuh sempat kayak banyak hujatan gak sih mungkin dari komunitas-komunitas muslim? Pastilah, lah buktinya dilaporin polisi, berarti nggak cuma dihujat aja kan? Iya, Di demo juga. ya. Ya udahlah, udah terjadi juga. Udah terjadi juga ya gitu. Nggak bisa berulang lagi. Terus akhirnya Kalau aku tuh gini ya, aku di penjaranya tidak menyesal, tapi menyesalnya waktu aku di kasus ini tuh kayak banyak yang minta duitku sih. Aku lebih ke situ, kayak orang tuh nakut-nakutin, nanti kamu tuh hukumannya lama, bayar ini bayar tuh, yang sampai hampir 600 juta gitu sih. Wow. Ya udah itu aja yang aku sesalin, tapi kalau kayak aku tidak pernah menyesali apapun yang udah aku perbuat di dunia ini. Karena semua itu ada alasan gitu loh. Semua itu jalan hidup, karena sebelum aku masuk penjara pun aku udah diramal, kamu pasti pernah masuk penjara. Kayak gitu sih. Hidup, kamu ketemu aku nih jalan hidup loh. Iya benar. Jadi ya udah, kalau kita ngelakuin apapun mungkin kita lebih belajar menjadi orang baik, tapi tidak boleh menyesali apapun yang udah kita perbuat. Kayak aku hamil, kayak aku di penjara, aku tidak pernah menyesal. Keren sih, ada orang yang berani ngomong kayak gini, menurut aku keren banget sih. Apalagi ya, apa yang kita sesali di hidup kita. Contoh ya, aku dilahirkan dari keluargaku. Apa kita bisa milih? Gak bisa. Nah sama kayak sekarang, ya udah itu yang terjadi tuh untuk belajar, untuk menjadi orang yang lebih baik. Mungkin kalau nggak di penjara nggak tahu susahnya orang. Akhirnya kan di sana kayak orang yang bersih-bersihin kita aja gajinya sebulan cuma 100.000. Ketika di luar itu sampai listrik aja kalau nggak penting harus dimatiin. Iya benar. Air jangan dibuang, nanti kemarau kalau susah dehidrasi kayak gitu sih. Terus lebih memanusiakan manusia, itu yang aku salut dari kisahku sih. Iya. Jadi aku nggak ada kayak menyesal gitu sih, biasa aja. Biasa aja ya. Tapi menyesalnya uangku hilang aja karena banyak orang-orang yang usil tadi. Iya, nggak jelas ya. Tapi ini Kak, dari yang pelajaran-pelajaran itu tadi, mungkin kan banyak orang yang emang culas lah ibaratnya ya, culas lah ke Kakak. Nah, itu sebenarnya orang-orang yang pada saat waktu itu Kalina kan, Lisa Mariana. Iya, telepon dulu Lisa. Kalina maksudnya Kalina masuk Denda penjara, apakah ada yang kakak cut off akhirnya, karena yang kayak kok ini orang jadi culas banget, kok ini kayak memanfaatkan situasi gue banget. Semuanya manfaatin, nggak ada yang enggak lah. Ya maksudnya bersyukur, kayak Firman asisten aku setia, itu kan tuh appreciate ya orang-orang yang masih ada. Berarti saat aku di penjara tuh kan aku nggak punya uang, dia masih mau berteman, masih mau setia. Adalah beberapa gitu. Itu aja yang gue ingat, yang lain aku nggak mau di chat orang, suka aku blok sekarang. Karena juga banyak yang judge ya, lu ya begini-begini di penjara. Kita nggak pernah tahu nasib loh. Iya benar. Nggak semua orang di penjara itu salah. Benar. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena di dalam sana tuh ada orang yang dikirimi narkoba yang dia nggak tahu, dia pun di penjara seumur hidup loh. Kenapa aku bisa bilang gitu? Selama di penjara kita bisa tahu loh orang itu brengsek apa enggak. Sifat asli orang itu kan kelihatan hari-hari.
Dia aja nggak ngerokok, dia aja nggak alkohol, memang dia rajin ibadah, bahkan dia tidak tahu apa itu narkoba. Tapi di penjara seumur hidup loh. Wow. Jadi aku setelah itu aku sadar, emang jalan hidup tuh main ke sana. Anggap aja ngekos. Iya. Terus Jadi gini Beb, jangan pernah lihat orang di penjara. Lihat orang lain yang nggak di penjara, kadang ujiannya lebih berat. benar. Misal dia ketipu, Hmm. misal dia kena penyakit-penyakit tertentu yang udah nggak tahu lah garis tangannya. Gitu loh maksud aku. Ngeliatnya dari situ sih. Oh, keren banget sih pikirannya. Jadi ujian orang nggak penjara aja. Iya benar. Kalau kita compare orang lain sama aku, belum tentu aku di penjara tetap aja enjoy. Makan, di sana ada mall kecil, di sana bisa jahit, di sana ya banyak temen ya kan. Oh iya. Nggak semenderita itu juga seperti orang lihat sih. Wah, Tapi aku tidak mengajarkan mereka untuk masuk penjara sih. Ini positif banget sih. Baru ada yang ngomong penjara tuh bahwa tempatnya orang kita untuk belajar lah Ya, ya. nanti aku jadi guru di sana ngajarin orang. Aku Oh, iya. manfaat iya dong. Jadi sebenarnya hidup dimanapun, di penjara, di non penjara, yang penting kita bermanfaat. Di luar juga kalau nggak ada manfaatnya, buat apa hidup? Iya betul. Apa bedanya kita sama binatang kalau nggak bermanfaat? Benar. Wah, speechless sih. Karena keren banget. Karena emang pelajaran hidup ya Kak. Justru kayak gini. Iya. Tapi sekarang kalau misalnya dilihat dari beberapa tahun lalu, sebenarnya Kalina Mukherjee nih udah kayak gimana sih? Berubahnya segimana sih untuk sekarang ini? Emang aku Power Ranger harus berubah? Nggak pernah aku merubah diriku. Okay. Aku tidak pernah merubah, aku ya aku gitu. Cuman aku mungkin lebih kayak berhati-hati kalau bicara, karena gini, orang tuh kan nggak suka. Dengan nggak suka dia pasti akan membuat kita masuk ke lubang. Benar. Jadi di situ aja. Tapi kalau untuk berubah nggak mau aku. Kalau kita berubah itu ya Power Ranger, terus jadi diri kita sendiri. Tidak ada perubahan yang signifikan di dalam hidup. Kalau berubah aku operasi hidung, aku filler bibir, nggak ada tuh yang aku rubah. Harusnya orang kayak Lina Mukherjee dikenal banyak orang, rubah dong badannya langsing. Bukti aja enggak. Karena aku memberikan contoh, nggak orang langsing aja yang boleh hidup di dunia ini. Siapapun tuh mentalnya sehat boleh bahagia, karena hidup ini untuk dinikmati. Betul. Ih keren banget loh. Gila. Dari tadi ngomong ini Kalina bener-bener kayak pelajaran hidup banget sih. Apalagi buat kita yang emang masih muda ya. Ya kamu hidup kalau nggak bisa nikmati buat apa? Tuhan tuh menciptakan kita untuk menikmati apapun seisi bumi ini loh. Kalau kita setiap hari nggak bisa menikmati, itu orang yang rugi. Iya, bener-bener. Wah, keren banget. Nah, waktu Kalina di penjara ini sebenarnya tuh apa sih pasal yang memang mengikat Kalina yang akhirnya membuat Kalina masuk penjara? Ini aku jelasin ya sama penonton. Orang tuh selalu bilang, lu penista agama, lu penista. Pasal aku tuh bukan penistaan loh. Oke. Tapi UITE, karena membuat kegaduhan. Oh. Berarti aku bukan penista. Iya. Jadi karena juga makan bebongnya itu kan di Bali yang legal. Jadi aku bukan penista, makanya orang bilang, dia nistain agama. Orang pasalnya aja UITE. Dan UITE sebenarnya tuh hukumannya tuh nggak kayak 2 tahun lebih. Rata-rata mostly 2 tahun ke bawah. Tapi aku kena apes aja. Kena apesnya aja jadi 2 tahun ya. Intinya aku nggak bisa ngurus, nggak bisa bayar intinya. Oh, oke. Ya. Ya kita logika aja lah kalau misalnya diurus. Karena kasus itu di mana-mana yang diurus, entah pengacaranya bener atau apa, pasti dia akan ngebela kan. Ini tuh nggak sesuai UU ITE segini, berat banget. Apalagi orang ini udah dibarengi minta maaf. Nyatanya aku udah minta maaf, nggak ngaruh juga. Udahlah, intinya aku menerima takdir apapun. Kayak kita misalnya di jalan, nauzubillah ya, nggak tahu. Kadang orang itu baik loh. Ini ada cerita temanku ya. Dia baik, dia bahkan nggak pacaran, dia nggak apa. Tiba-tiba kakinya patah loh pulang. Apa dia bisa ngutuk Tuhan? Tuhan lo kasih kakiku patah. Nggak pernah tahu kan? Dan nggak sekali loh aku punya teman kakinya patah terus. Ya makanya aku bilang, jadi apapun di dunia ini yang kita terima, bersyukur aja. Mau di penjara, mau hamil, mau apa. Orang banyak loh yang pengen hamil. Sampai bayi tabung, sampai 9 tahun. Ya aku harus bersyukur dengan yang aku punya. Malah anaknya bule lagi, ya kan? Iya, benar. Walaupun jalannya salah, tapi bersyukur. Kayak gitu loh maksud aku. Masuk penjara tadi jalannya nggak benar. Tapi di sana bermanfaat kan? Iya, bersyukur. Selalu bersyukur, kayak gitu sih. Oke. Tapi menurut Kalina sendiri untuk vonis 2 tahun penjara dan denda 250 juta tuh sebenarnya adil nggak sih? Apalagi ya adil lah. Tapi mau apa di Konoha ini? Aku jadi anaknya pejabat dulu lah. Iya. Paling 3 bulan. 3 bulan doang ya jadinya. Orang nyuri singkong aja lebih keras daripada yang korupsi. Oh iya, nyuri singkong tuh berapa? Tapi ngomong kayak gini nanti kita dikarungin loh pulang. Viral. Tapi nggak apa-apa lah, kamu kan ada ini perusahaan pelindung. Iya.
betul. Kan di sini kan juga lagi demo kan deket sini. Iya, demo terus pusing Demo aku. terus. Tapi nggak apa-apa sih kalau untuk kemajuan, cuman diterima nggak demonya kalau Nah, kasihan sama mereka. nah Udah panas-panas nggak diterima kayak gitu loh. makanya itu parah sih. Iya. Nah, sebenarnya Kalina tuh di sana berarti emang punya banyak teman ya, ibaratnya dengan masalah yang berbeda-beda. Nah, menurut Kalina tuh waktu lagi di penjara, apa ada nggak sesosok temen yang akhirnya kayak kok lu jadi kayak gini sih gitu, atau misalnya kayak kok apa namanya hukuman lo gak adil banget, gak adil itu. Gimana? Gitu. Maksudnya orang penjara komplain? Waktu di penjara gitu, waktu di penjara Makanya mungkin komplain lah, nggak aku, semua saling komplain lah, saling merasa nggak adil semua. Terus mau gimana kalau udah dikurung? Iya Nggak ada sih. pilihan, ya dijalani aja sih. Hmm. Tapi semua nyemangati aku, kayak Capi aja, Sausi aja, kecil hukumanmu gitu sih. Karena kan hukuman orang sana seumur hidup, 10 tahun, 15 tahun. Oh, wow. Aku termasuk paling rendah loh. 2 tahun Karena jalaninya 1 iya. tahun. Iya. Dibandingin yang lain seumur hidup. Iya sih, itu seumur Aku hidup. masih punya jalan pulang loh tanggal. Orang lain Iya. seumur hidup mati di situ loh, meninggal di situ coba. Tapi ada ya, banyak ya. Banyak aku bilang, dan orang itu tidak bersalah loh. Kenapa aku bisa bilang tidak bersalah? Jadi dia tuh dikirimin narkoba dari Thailand atau gimana gitu loh. Dia tuh nggak ngerti. Kan kita bisa lihat hari-hari ya orang Iya. tahu narkoba nggak sih? Tapi hukumannya seumur hidup dan tidak ada pembelaan. Itu cewek ya? Cewek, dia tuh kerjaannya di situ ibadah terus loh. Aku bisa tahu loh orang nakal sama enggak. Ini mana tahu dia narkoba orang ini. Aku aja yang dicap orang dugem hamil, aku aja nggak tahu narkoba kayak apa. Iyalah, Apalagi orang itu. benar-benar gila sih. Tapi untuk pemerintah diperbaiki lah. Tapi percuma sih ngomong kalau di Konoha nih. Iya. Siapalah aku rakyat jelata. Walaupun Queen of Garmek punya power di Iya. kalau soal hukuman susah. Susah ya kalau misalnya kayak gitu. Pengacara aja bisa dibayar kabur, apalagi gue. Waduh. Tapi kan sekarang kan babynya kan hamil punya 2 kenegaraan ya, Belgium dan juga Indonesia. Gak cuma Belgium, dia tuh Belgium mix Itali. Wih. Jadi mix Indonesia, jadi 3. Waduh, mantep banget. Aku ngebayangin sih gimana jadinya baby-nya ya. Iya, cute-nya. Nanti kalau misalnya udah lahiran kabarin ya, kayak Iya aku dong. mau lihat. Enggak cuma lihat aja, kasih kado lah. Iya dong, kasih kado dong. Perusahaan ini kasih lah. Iya, Apa untuk iya, bayi aku nanti. enak aja lihat doang. Mantap. Iya, nanti kabarin aja sih. Nah, nanti kan pastinya kalau misalnya mungkin sudah dewasa atau bisa memilih kewarganegaraan, dia tuh bakal milih kewarganegaraan. Nah, apakah nanti Kalina akan bilang kayak, udah nak kamu di Indonesia aja pilihnya, atau mungkin ngikutin papahnya gitu? Enggak tahu sih kalau itu terlalu panjang. Aku Terlalu tidak mau panjang ya? membicarakan yang panjang. Oh. Dia sehat, dia lahir dulu, itu dulu lah. Oh, Kita iya. tuh mikirin besok aja yang kita makan. Kalau terlalu panjang, banyak pikiran, makin stres. Aku tuh kan dibilang stoik ya, katanya netizen. Jadi aku tuh tidak pernah memikirkan hal yang masih jauh. Oh. Orang yang stres tuh terjadi karena apa? Terlalu banyak pikiran tapi tidak dijalankan. Pikirkan untuk besok dulu. Oh. Ngapain sih mikirin ini, mikirin tuh? Apalagi Iya. kayak kamu misalnya nanti, ya aku belum dapat jodoh ya aku belum punya rumah. Ngapain mikirin hal kayak gitu? Iya. Pikirin aja yang kamu mampu. Iya, benar. Pikirin aja ya. Jangan ngeliat orang lain yang udah mampu, kemampuanmu seberapa. Nanti kalau kita terlalu banyak pikiran tuh kita gila loh. Iya, benar. Aku sih nggak suka mikir kayak gitu. Yang penting anakku lahir, gimana-gimananya nanti aja dipikir. Iya sih, benar. Ini aja orang nanya kok nggak dinikahin nggak ini, aku aja nggak mikir nikah. Aku nggak pernah sekalipun bilang, lu tanggung jawab ya. Aku bilang kalaupun kamu nikahi aku untuk keluarga aku sama untuk follower. Tapi untuk aku pribadi lu nikahi gue nggak, terserah lu. Oh. Bahkan lu mau nggak tanggung jawab, gue bisa biayain anak gue sendiri. Iya. Di depan ini langsung aku bilang kayak gitu. Tapi dia tanggung jawab. Iya. Aku nggak pernah lo kayak cewek-cewek lain nangis. Lu harus tanggung jawab, enggak sih? Kayak emang udah jalannya begini ya, Kak. Iyalah, kita makanya jadi cewek harus mandiri. Jadi ditinggal atau nggak ditinggal tetap hidup. Wis. Mantap. Mantap, benar. Nah, Kalina sendiri nih ya, expect gak sih bahwa sekarang tuh menjadi Kalina yang seperti sekarang, followersnya banyak, terus habis itu banyak fans-fansnya gitu. Sebenarnya expect gak sih waktu awal Kalina terjun di media sosial gitu? Expect apa ini? Expect-nya kayak, oh ternyata gue akan menjadi Lina Mukriji yang seperti yang sekarang gitu, yang udah besar gitu. Ya itu pasti expect lah, kan ngonten kerja keras aku bolak-balik India dulu. Iya. Terus bikin quote apa segala macam, ya Bener. pasti disukai orang. Karena gini, aku kasih contoh makanan ya, misalnya kayak tempe gitu kan. Tempe itu kan kita bisa bacem, bisa tumis, bisa ini, bisa itu. Dan aku pasti akan kayak survei tempe yang mana paling banyak disukai. Dan aku udah tahu kayak omongan aku paling banyak disukai yang mana, jadi udah tahu jawabannya. Oh, I see. Jadi emang ada dan aku pertama kali main TikTok ya di tahun 2020 itu udah viral loh. Padahal aku baru main karena IG ku dimusnahkan mantanku kan sama musuh-musuhku. Wow. Sama sekutu kan.
Nah, jadi aku pas main TikTok itu udah dapat attention publish sih. Oh. Konten-kontenku. Jadi aku nggak susah. Ada beberapa orang yang jadi TikToker tuh yang awalnya nggak punya view. Aku dari Iya, awal iya. main udah jutaan dan udah 50.000 yang komen. Wow. Heeh. Mantap. Cuman maksudnya mungkin sekarang kan nggak hujatan. Dulu kan mungkin mostly hujatan. Hujatan, Gitu. bener. Tapi sebenarnya awalnya nggak hujatan. Habis itu hujatan, habis itu enggak gitu. Jadi orang Indonesia Iya, kan iya. FOMO kan. Iya, benar. Hujat semua, enggak semua. Aku yang nggak expect ya dulu sebelum ada TikTok itu susah kan pakai Instagram soalnya. Iya. Untuk FYP nggak gampang kayak sekarang. Benar. Kalau sekarang tuh terkenal tuh dibilang gampang ya gampang, tapi mempertahankannya mungkin susah. Oke, mempertahankan. Tapi lebih susah zamanku dulu main Instagram sih. Itu aduh nggak gampang itu. Iya sih, benar. Nah, sebelumnya kita jump in lagi mungkin ke babynya. Mungkin kayak Kalina tuh sempet ada apa ya namanya? Mungkin yang dukung atau tidak dukung nggak sih yang kayak dari kalangan teman dekat atau keluarga gitu? Ibuku sampai sekarang nggak bicara sama aku, marah. Tapi kalau bapakku udah datang ke Jakarta. Oke. Tapi aku tidak bisa memikirkan, bukannya aku durhaka ya. Durhaka tuh kalau malin kundang nggak ngakui lu bukan ibu gue. Tapi kan aku nggak gitu sama ibuku. Cuman ya aku ngerti sebagai seorang mama mungkin kesel lah ditaruh medsos lagi. Tapi kan aku di dunia showbiz. Apapun harus di medsosin kan. Betul. Yang penting cuan. Iya, betul. Apalagi kan aku gila-gila gitu. Iya. Pikir ya ada cuan, soalnya nggak ada cuan juga orang yang ceramai kita nggak ngasih. Bener. Nah kalau untuk keluarga ya ada yang terima ada yang nggak. Tapi aku nggak fokus ke situ sih. Aku fokus anakku sehat sih. Karena ini pertama kali hamil dan usia aku 35 tahun. Itu yang aku harus jaga. Rentan banget ya. Dan memang aku pengen punya anak sih. Oh, cute. Aku pengen menjadi being a mother. Oh. Tapi kalau misalnya emang jadi mother, mau tetap di Indonesia ya? Aku nggak bisa ngomong kayak gitu loh. Aku tidak bisa membahas aku di mana nantinya. Oh iya. Aku nggak tahu nanti di planet Mars atau di mana, kan nggak tahu. Iya benar. Soalnya kalau kita tahu endingnya kita nggak bakal nangis. Oh, betul. Yang jelas aku masih cinta Indonesia. Sejauh ini sih cowok ini nurut ke aku di Indonesia. Di Indonesia ada privilege kemana-mana gratis. So ngapain mau keluar negeri? Berani berapa di luar negeri? Iya benar. Tapi kan nggak tahu juga ke depan. Tapi sejauh ini aku masih cinta Indonesia lah. Buat apa masih kita oke pergi ya. ke negara lain kalau di negara kita juga kita bahagia? Wah. Kecuali kita sengsara di sini baru kita pergi. Presiden aja ngusir kita kalau kita menderita kan. Kalau Iya, kita iya. bahagia so sini lah. NKRI harga mati. Mantap banget ya. Walaupun Kalina kelihatannya sering banget ke India gitu Ah, itu kan ya. cuman konten aslinya Indonesia lah, tetap aku cinta. Oh, mantap. Mana mau juga aku ditaruh di India. Enggak betah aku. Tapi kalau misalnya aku boleh tahu, Kalina tuh saya dari mana sih? Jawa, cuman lahir Oke. besar di Kalimantan dari kecil. Lihat, nah hormonku hamil sambil gatal-gatal semua. Oh iya. Orang hamil tuh berhormon loh. Tubuhku Yang tuh ini isinya kayak sampai- gitu. Iya. Ya ampun. Jadi katanya anaknya cowok, kalau bahasa Inggris tuh ici-ici kayak gatelan gitu. Oh. Katanya, tapi nggak Katanya. tahu sih, belum tahu nanti. Ih, lucu banget. Enggak lucu. Apa orang gatel Nggak lucu sih. Nggak lucu mulu. Lucu sih. Orang gatel aja lucu. Apa yang nggak ngatain lucu dari awal? Orang Lucu sudah sih ya. Emang agak nggak jelas. jangan dia disakiti cowok pun lucu katanya. Iya, Sampai emang. cowoknya punya pacar lagi, kamu lucu banget ya. Iya. Selingkuhannya lebih jelek dari aku, lucu loh katanya. Bener emang gitu sih, emang aku maaf ya, emang aku agak sedeng sebenarnya, suka nggak nyambung. Berarti fokusnya dia tuh nggak fokus ke, jadi pikirannya banyak. Ya, lebih Kalau ke- orang tahu nggak, itu bahaya loh. Nanti kamu Oh, bisa iya. ditipuin uang, kamu bisa dihipnotis orang kalau fokusnya nggak ini. oh iya, Aku pernah loh fokusku karena aku depres, akhirnya uangku diambilin orang. Karena kalau kita nggak fokus, orang tuh gampang nipu kita di sekitar kita. aku nggak taau sih udah pernah ketipu belum ya. Ya jangan ngomong gitu, belum loh. Ya, Mungkin ya. belum ada uangnya untuk ditipu kali. Kali ya. Ya kalau misalnya aku udah menjadi influencer besar ya, baru ada orang yang mau nipu aku, minjem 500 juta, 100 juta, anjir. Mana punya sekarang. Sekarang aja berat. Orang minjem 500.000 aja mikir-mikir ya. Kalau nggak mikir-mikir sini aku minjem. Enggak. Oke. Tapi sebenarnya udah di USG belum sih Kak? Belum ya. Berarti kamu katanya tadi 3 aku ngikutin medsos pakai nanya usia. 3 bulan, baru 3 bulan. Udah USG berkali-kali kalau yang udah nonton video. Ini pertanyaan dari kreatif. Oh, pantes. Udah USG. Oh, udah itu mah udah viral USG.
Aku dari pertama hamil langsung VSG langsung ku announcement ke orang, semua udah tahu kali. Aku apa sih, nol privasi kan? Iya, no privasi. Ya ampun. Mustahil kalau itu nggak aku post. Iyalah, mustahil banget. Aku selingkuh sama bapak kosku, suami orang aja aku post, apalagi ini. Ya harus ku kasih tahu lah bapak kosku begitu biar orang nggak ngekos ke situ lagi. Nanti Iyalah. bunting semua anak orang sama bapak Wah, kos. astagfirullahaladzim. Bunting semua. Jadi kalau misalnya untuk yang punya permasalahan yang sama seperti kos-kosannya yang suka apa ya namanya, yang apa tuh Kak? Yang apa namanya? Iya, yang kemasukan suka dimasukin terus nanti diapa-apain. Iya, dimasukin Iya. sama anak kosnya Bapak kosnya gitu, dong. bapak kosnya. Tapi nggak tahu kalau anak kosnya cewek semua, masa anak kos masukin anak kos? Tergantung kosnya ini kos cewek apa kos cowok. Iya, Aku nggak campur, pernah sih ngekos campur. Aku bahaya itu. Hamil kali kalau kayak gitu tuh. Kadang-kadang kan kehamilan atau hubungan antara cowok dan cewek itu bukan karena cinta kan? Iya. Itu tuh nafsu tuh sesaat kayak kita lapar loh. Jadi ada makanan ya hubungan lapar aja sama lah kayak cowok. Kalau terlalu deket pasti ya bisa ngelakuin kayak gitu, belum tentu cinta. Nafsu orang kan nggak sama. Jadi kalau aku tahu Iya. nafsuku nih kadang-kadang liar, jadi aku tidak mau dekat laki-laki berlebih. Oh. Tapi ada tipenya gitu nggak sih Kak kayak? Kalau laki ada tipe, tapi kalau nafsu mana ingat kita? Oh. Kamu lihat aja kadang ada kayak babi anjing diperkosa orang kan? Iya. Namanya dia nafsu kan? Tapi Nenek-nenek yang sama udah hewan penyotanya sih. diperkosa kadang. Tapi nggak make sense sih, justru kayak gitu ya. Ya, kalau nggak orang sih? nafsu nggak make sense, namanya nafsu. Kalau make sense nggak nafsu namanya. Kamu gimana sih? Orang bernafsu kok disuruh make sense? Iya Dia sih. aja orang gila. Tapi Iya, nafsu tuh gila loh, kayak saudara kandung aja aku sering kayak lihat-lihat berita, tapi aku jijik banget sih kalau sama Iya. adikku kecil aja aku yang cebokin. iya. Orang lain itu kan kadang-kadang fantasinya sama yang kandung apa kayak gitu. Oke. Nah, kan Kalina berarti kan kita jamin lagi ya. Kalina kan ketemu sama pacar bulenya yang sekarang yaitu Gartol. Itu kan ini kan Kan nggak tahu loh gatel tuh, gatel apa tahu kan gara-gara. tahu. Oh iya. Oh iya, tahu. Tahu. Nggak enak ngomong sama perawan soal garuk-garuk tol-tol. Kan enggak tahu. Terus Garuk kon. udah tol. Ini kan di Iya. Nah, kan itu kan berarti ketemu sama Gartol kan Sambil minum ya? berarti ya. Berarti pas lagi bukan sianida kan ini. bukan dong. Kasihan nanti babynya. Nanti kan itu kan ketemunya pas Pahit loh seperti hidupku. Terus iya kan itu kan ketemunya pas lagi di pantai. bukan kan habis penjara kan. Ya, aku Apakah ketemu dia emang di pantai loh. iya, cuma maksudnya kan itu kan habis di penjara. Apakah kayak ada dari Kalina ada nggak sih yang kayak overthinking yang kayak wah gimana ya kan gue kan mantan narapidana atau Ay, apa gila, gitu. aku gak pernah ngerasa aku mantan narapidana, aku ngekos di sana. Gila aja kasusku babi gak bunuh orang. Karena Yes, narapidana itu bunuh orang yang berat-berat gitu, narkoba aja menurut aku juga dia gak merugikan negara banget, walaupun tidak boleh kan. Aku jadi gak pernah ngerasa aku narapidana loh, beneran. Iyalah. Karena aku tidak menyakiti siapa, coba yang sakit maju ke sini. Benar. Aku tidak ada loh menyakiti orang. Benar. Terus kalau itu kan pasti kan Tapi medsosnya aku lagi. tidak pernah loh sampai detik ini kalau kamu tanya merasa menyesal gak kayak kamu tuh narapidana. Aku merasa aku orang biasa aja. Jadi aku gak pernah ngerasain gue napi atau aku enggak loh. enggak ya. Tapi kalau orang lain kan mungkin ngerasain gue napi, aku enggak. Iya. Atau aku biasa aja, aku merasa kayak sama normal kayak kalian semua lah. Benar. Yang berhak dan layak hidup. Ya kan emang seperti itu nggak sih prinsip hidup? Sebenarnya ya orang yang membunuh orang lain pun dia tuh tetap manusia ketika dia mau berubah menjadi lebih baik. Itu pun membunuh loh, apalagi aku Iya. babi itu kan udah dibunuh juga. Iya. Kan? Iya, Membunuh benar. babi itu loh. Benar. Kan pada waktu itu juga kondisi medsos juga lagi rame banget ya Kak. Waktu Kalina sempet kayak publish sama pacar itu banyak nggak sih Kak yang hujatan justru yang kayak ke pacar atau gimana? Aku mana peduli kayak gitulah. Kalau kita tuh hidup peduli yang hal-hal kayak gitu ngapain? Pertama gini, yang hujat siapa itu, kita kenal aja enggak. Ya. Terus kalau kita sakit hati itu pikiran. Kalau kita mikirin yang kayak gitu kapan bahagianya? Nggak ada. Aku nggak mikir kayak gitu. Yang penting aku enjoy besar, burungnya udah. Ngapain loh? Bukan anjir. Aku tuh menikmati si bule itu menikmati aku, seneng sama seneng. Ngapain orang ngomong apa didengar? Iya. Orang kita tiap hari di hotel yang ngomongin nggak tahu. Iya. Saking enjoynya jadi anak kan. Saking enjoy. Nanti mesti ngomongin lu buka aib kayak gitu-gitu ya. Ini ditanyain ya aku jawab aja apa ada. Bener. Memang hidup itu harus dinikmati, enjoy lah kalau aku. Iya. Berarti sekarang Kalina tuh bener-bener yang kayak lagi nggak ada punya pikiran Karena kita gimana nggak ya? boleh mikir sebenarnya. Kita hanya boleh mikirin kita seneng.
Kapan kita mikirin hidup itu pilihan, bahagia tuh di tangan kita, mau mikirin yang sedih atau mikirin yang bahagia itu ada 2 pilihan tergantung otak kita. Aku aja ya jujur ya, aku sama Firman tuh kan kita punya tim ya, ada yang pergi satu aja pasti Firman galau. Awalnya aku galau sehari, aduh cari gantinya susah. Tapi setelah aku pikir hidup itu kayak naik bis, ada yang naik ada yang turun. Semua tuh temporary, gak ada yang abadi. Ngapain kita sedih? Banyak orang yang mau cari kerja lagi, orang yang butuh kerja sama kita kok kita harus ngemisin orang tadi yang pergi. Jadi aku selalu mindset diriku, jangan pernah sedih dengan apapun di dunia ini, gak ada yang abadi. Dan pilihan mau sedih atau bahagia. Mau dipikirin terus nggak? Jadi kayak gitu sih. Mantap. Sumpah isinya dari tadi banyak banget ya quotes-quotes Mantap lucu. Enggak quotes-quotes dari Sampai kami aja nggak bilang lucu. Orang lain ini lu buka aib lu bilang lucu. Enggak sih. Menurutku kehamilan itu adalah berkah. Iya dong. Iya nggak sih, berkah. Jadi buat apa dibilang aib gitu loh. Menurut aku kayak ngapain kan gitu. lakinya satu. Iya. Kecuali lakinya banyak kayak piala bergilir, bingung bapak yang mana itu bingung. Kalau aku kan satu. Udah ketahuan lagi ya. Iya, dan lakinya kan juga sayang gitu loh. Itu aja sih. Ya ampun. Oke. Sebenarnya Kalina ini benar-benar menikmati hidup banget sih. Dan kayak nggak mikirin jauh ke depannya. Yang penting sekarang kita senang-senang, bahagia ya. Enggak, aku mau kasih tahu kamu satu Apa? analogi ya. Kamu tahu nggak umurmu sampai kapan? Gak tahu. Nah ya udah, kita nggak tahu sekarang hidup besok mati. Jadi kita harus berpikir saat kita hidup aja. Ngapain mikir jauh? Ya aku mau punya villa, aku mau punya yang terlalu berlebih ya. Nanti yang ada itu mampu nggak gitu loh? Karena kaya itu takdir. Lu mau ngapain aja kalau belum takdirnya nggak bisa. Yang penting kita cuma kerja keras aja. Pikirin tuh seneng-seneng, kalau ada nikmati. Misalnya kamu punya uang segini, nikmati aja itu. Jangan terlalu mimpi berlebih. Nanti ditipu orang loh, ngebet kaya. Gitu. Jadi aku nggak pernah berpikir apapun yang negatif di otak aku. Boleh berpikir negatif hanya 1 jam. Setelah itu aku pakai tidur, lupa aku. Oh, jadi Kalina tuh sebenarnya kalau misalnya berpikir negatif itu beneran cuma sebentar aja ya. Kalau hal yang negatif terlalu kita pikirin tuh nanti di sekitar kita tuh universe itu kan partikel-partikel negatifnya tuh dekat kita semua loh. Akhirnya gampang sakit. Jadi penyakit itu tercipta create dari pikiran kita. Contoh kalau kita ngedrive mobil, kita yang punya hak nabrakin ke pohon atau selamat. Itu kan tergantung pikiran kita nyetir, sama kayak kehidupan. Pikiran kita ini yang paling nyetir untuk kesehatan, untuk kebahagiaan semuanya. Ya benar. Jadi itu harus difokusin untuk bahagia kayak gitu sih. Kan tadi kan Kalina sempat mention kalau misalnya dalam berpikir negatif itu hanya sebentar ya. Nah kalau misalnya dari Kalina sendiri, kalau misalnya amit-amitnya Kalina misal dikhianatin sama orang, ditipu sama orang, itu tuh Kalina tuh apakah yang kayak bakal kepikiran terus tipenya, atau emang yang kayak ya udahlah uang bisa dicari lagi atau apa ya, gitu? Aku jadi hianati ditipu terus, apanya yang aku harus pikirin? Tiap hari dihianati ditipu, itu tiap hari loh. Masa sih? Ya karena setiap manusia punya unsur mengkhianati dan pengkhianat, punya indikasi pengkhianat. Masa setiap hari? Kalau masa di dapur dong. Enggak. Iyalah. Masa setiap hari? Ya pokoknya setiap saat. Rata-rata pengkhianat orang itu nggak bersyukur di sekitarku. Jadi aku udah biasa sih. Oh my god. Yang nggak mengkhianati diri kita ya diri kita sendiri lah. Benar. Oh my god. Gak bilang lucu lagi. Enggak. Maksudnya yang kayak yang nggak, kita tidak bisa menjamin bahkan orang sekantor ini nggak pengkhianat orang, nggak tahu kamu. Nggak tahu. Kamu aja punya pacar bisa jadi teman kantormu yang ngambil, kan nggak tahu hidup. Iya benar. Iya, jadi kita nggak bisa expect kehidupan sih kalau kayak gitu tuh. Jadi kalau dihianati atau enggak ya, kalau dihianati berarti takdirnya dihianati, jalan hidupnya. Kalau dapat yang setia ya itu syukur, kayak gitu aja sih. Pacar aja mengkhianati kadang-kadang ngapain? Benar. Iya. Tapi kayak kalau misalnya orang nipu itu, Kalina lebih ke ya udah lah ikhlasin aja. Enggak lah, enak aja. 3 orang utang sama aku balik semua duitku. Aku nggak mau lah, namanya aku carinya susah, aku tagih mau sampai ujung dunia. Nggak pernah loh aku mengikhlaskan, ya udah kecuali kepepet misalnya 2 juta nominalnya. Contoh misalnya aku nih hacker ya bisa benerin tapi nipu, ya udah kalau cuma 2 juta. Aku stres. Aku nge-live aja di TikTok sehari 25 juta, 20 juta dikasih ya. Ya udahlah, anggap aja dia sedekah, mungkin lagi kelaparan gitu. Tapi kalau ratusan juta nominalnya enak aja ya, aku cari terus lah. Aku aja nyari susah. Iya sih. Iya sih, benar. Berarti emang kalau misalnya nominalnya gede bakal terus-terusan diketagih ya? Iyalah. Tapi so far ini udah pada balik semua dong Kak yang emang sempat nipu? Lumayan lah. Adalah balik ya. Kan udah aku viralin baru dicicil-cicil kayak gitu. Apa-apa harus viral dulu di Indonesia tuh. Iya sih, benar. Baru sadar diri orangnya. Benar. Nah, sebenarnya mungkin di sini sebenarnya aku sih lebih penasaran kenapa sih akhirnya anak Kalina sekarang dibilangnya girly, terus calon suaminya dibilangnya
gartol gitu. Untuk main-main aja lah. Main-main aja ya. Lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan Karena aja garment sih. gitu sih. Iya, garment Itu ya. netizen sih yang ngasih nama, jadi aku suka Oh iya? aja. Kan kalau orang Inggris yang spelling garlic kayak gitu lucu. Padahal garuk-garuk silit loh. Parah sih. Ini anaknya tapi ya bakal ini sih, maksudnya lahir dengan sehat. Aku berdoa sih gitu ya. Bakal, Ya awas aja kamu gak doain gak sehat. iya dong, bakal lahir Gimana dengan aku tegak sehat. di Cibubur. Lahir, Itu mah harus lah. iya, lahir dengan sehat. Terus habis itu lahirnya juga Normal. dengan normal ya kan, tanpa ada kendala Masa ya juga. abnormal. Lahirnya jongkok. Ya boleh, Boleh di boleh. pantai, ketemu bapak di pantai lah. Boleh. Lahiran kan ada yang lahiran sambil jongkok. Soalnya dia belum menjadi seorang ibu, jadi ngomongnya masih kayak gitu. Nanti kalau dia jadi seorang ibu pasti hati-hati ngomongnya. Iya sih. Jadi maksudnya dia kayak yang lucu-lucuan kayak gitu. Kok dia lucu. Iya. Nanti kalau dia Iya bilang, lagi. aduh deg-degan. Aku selama hamil tuh ya, Oh iya. kadang lihat orang ya kayak difabel apa segala macam. Itu aku kasih uang, aku respect banget loh. Apapun kita nggak boleh ngebatin yang nggak bagus. Ya jadi kalau kita saat hamil aja kayak ngebunuh hewan ada semut aja nggak berani loh aku. Jadi saat kita hamil tuh kita punya spiritual yang luar biasa dan kita komunikasi sama anak kita tuh beda. Makanya kalau kamu kelihatan belum menjadi seorang ibu, tapi Iya. kalau kamu udah menjadi seorang ibu, tata bahasanya atau apanya, tapi bahasa kamu lucu sih. Cuma maksud aku gimana ya? Kelihatan Belum banget bisa mikir. keibuan kayak gitu. Emang sih Jadi kayak dia di bawah lucu, padahal kamu nggak tahu loh. Iya. Ketika kamu ngerasain hamil sehari aja itu muntahnya bisa 3 kali loh. Nyawa loh. Oh iya Udah gitu iya. perut kita nih kram karena ada makhluk kan. Iya. Udah gini aja jadi susah kayak gitu loh. Tapi gimana sih Kak rasanya tuh hamil Ya, ada aja dulu makhluk? dong. Gak mau. Kalau nggak Nanti. bilang nggak mau loh. Iya, astagfirullahaladzim. Nanti nggak dikasih nangis. Jangan dong. Nggak boleh bilang nggak mau, belum mau. Belum mau. Aku sering loh nemu cewek sombongnya aku nggak mau hamil. Kamu beneran lo nggak hamil? Oh iya. Mertuamu, pacarmu, suamimu, kamu mungkin nggak mau, mereka mau gimana? Ya nggak tahu sih. Ya makanya, dan mertua tuh rata-rata bisa jadi problem kalau cewek nggak hamil. Ini Indonesia loh. Iya. Apa-apa keturunan. Memang orang bule. Iya. Jadi jangan bilang nggak mau ya, belum mau. Belum mau. Pasti mau lah semua cewek hamil. Iya. Tapi kayak kalau misalnya gerak, ini kan udah 3 bulan ya Kak. Maksudnya yang kayak suka gerak-gerak gitu Belum. belum ya? 4 bulanan loh. Oh itu 4 bulan. Mulai Iya, iya. nendang-nendang. Maaf ya aku soalnya kalau ngomong suka nggak dipikir. Tapi setelah ini kan nanti jadi dipikir. Iya, jadi dipikir lagi. Oh ternyata gitu. Enggak, tapi aku maklum sih kalau orang belum hamil terus usianya masih 24, 25, pasti ngomongnya masih ngaco tuh wajar. Usianya berapa sih? 24. Nah kan masih bener Iya. tebaanku 24, 25 dia beda. Kalau Hmm. orang pola pikirnya udah 35 tahun apa yang dia tuh udah kamu belum diuji hidup loh. Kamu Oh, bilang selama ini udah misalnya pulang pergi kerja atau apa itu belum seberapa. Iya. Tapi nanti pas umur 30 cobaan hidup terberat kamu pasti akan ngerasain. Emang Setelah apa sih? itu baru banyak berubah dari sikap. Kalau Ya, kali apa ya, beda-beda lah. gimana? Ada yang orang tuanya meninggal mungkin, ada yang di penjara, ada yang nggak beda-beda ujian lah. Iya sih, bener sih. Aku kayak diceramahin. Dia sekarang nggak akan ngerti, dia taunya lucu ini dia tuh nggak ngerti, tapi nanti pas 30 ujian Iya. terduga semua. Bener. Ya, mungkin menikah cerai apa ya ujian manusia tuh nggak sama sih. Iya, bener. Yang pasti akan ada diuji nanti 30 ke atas itu. Oh. Nggak akan lagi ngomong, lucu ya, imut ya ini ya. Pasti kamu, berat ya hidup ya. Kayak gitu. Mungkin ya, aku nggak tahu sih. Tapi bagusnya dia kayaknya orangnya tuh jarang negatif sih. Kayak ya gampang ya udahlah kayak gitulah. Kalina berarti bisa ngeliat aura gitu ya? Bisa lah dari awalnya. Iya. Ya maksudnya kamu tuh nggak yang kayak mikirin lama-lama juga sedih walaupun kamu bilang aku kayak gitu tapi kurang lebih kita sama. Iya, kita sama. Emang aku kalau misalnya sedih cuma saat itu doang sih. Besoknya aku kembali ceria soalnya. Aku kembali Tapi punya pacar nggak sih? nggak punya. Oh, Nggak. nggak lah, nggak bisa aku nyariin orang. Nanti kalau putus nelponnya aku kok cowok itu nggak benar. Oh, alah, Enggak. nggak usah nipein cowok. Kasihan yang lokal kalau semua mau bule. Nggak laku lagi yang lokal, nggak dilestarikan lagi. Cari cowok itu jangan cari bule, tapi cari yang baik. Bule nggak semua baik juga. Benar. Orang tuh kadang orang di La Favela aja tiba-tiba yang kayak dirangkul gitu, apaan sih, nggak kenal, aneh banget orang. Harus kenal dulu ya. Iyalah. Kalau enggak lah, kalau ganteng hajar lah. Takut banget. Ya enggak lah, cuma dirangkul. Oh, cuma Aku aja yang ganteng berani check in, apalagi cuma dirangkul. Aku takut loh Kak kalau misalnya di Bali terus yang kayak ada bule-bule yang Kan cewek harus menggatal. Kalau takut terus emang siapa yang ngejar kita? Emang kita nih Ramadhani. nggak tahu sih, Harus dikejar juga. anjay.
Kalau artis ya yang terkenal tuh mungkin dikejar karena dia walaupun bukan cantik aja artis ya yang memang ngetop banget. Tapi kalau kita yang bukan ngetop banget terus kita ngarepin cowok ngejar terus siapa kita loh? Iya sih, Ya benar. wajar aja jadi perawan tua orang diharap dikejar terus. Cowok zaman sekarang juga mau dikejar lah. Capek dia ngejar terus. Berarti untuk yang calon suami yang sekarang, berarti emang Kalina yang ngejar ya? Enggak lah, Oh. sama-sama ngejar lah. Oh, sama-sama Enggak, ngejar. sebenarnya kita tuh lebih mikirin kayak honeymoon aja sih, nggak ngejar. Kita nafsu, dia nafsu, sama-sama suka, udah. Bahkan kita tidak mikir loh itu serius nggak sih nanti. Kayak ya. aja ya. Oh, jadi Awalnya have fun main ya. aja, ya have fun have aja. fun. Itu berarti udah kenal berapa lama? Enggak lah, baru Jadi kenal baby? 3 minggu langsung hamil. Anjir. Bagus dong, daripada susah. Ya langsung aja, berarti kan berharap suami dapat anak, udah langsung 3-3-nya dapat komplit. Wih, mantap. Top chair lah. Berarti dia harus bangga dong cowok ini. Gue top chair loh. Iya benar. Iyalah. Benar. Oke. Kalina, ini kita akan ke sesi selanjutnya yaitu pertanyaan-pertanyaan netizen. Oke. Oke, yang pertanyaan pertama ya. Kalina, drama lu tuh kayak sinetron Indosiar, makin aneh, makin rame. Episodenya apa? Hamil sama alien. Nggak mau alien lah. Pasti mukanya jelek. Aku tidak mau bicara-bicara yang kayak gitu sih. Misalnya kayak mau nakal karena udah hamil, lahiran dulu lah baru nanti drama selanjutnya. Lagian sebenarnya aku nggak berdrama sih, apa yang terjadi itu benar-benar natural sih. Kalau drama itu memang kita kayak setting, ini kan nggak Iya. hamil masa settingan ya kan? Iya, Kan benar. enggak gitu sih. Benar. Jangan sama alien yang lain lah, sama Brad Pitt kek. Oh, berat. Oke, next. Please, cara mutihin ketek gimana, Kak? Ketek wajah hitam. Tapi ada sih milk recipe dong. Kalau aku nggak hitam-hitam banget sih, cuman maksud aku tuh kan karena kulit aku kan tan skin ya. Iya. Jadi lebih kayak gelap gitu. Tapi ya sebenarnya bersih, cuman namanya kulitnya kayak Iya, gini iya, gitu iya. sih. Kalau mau putih pakai cat nih, temboknya putih semua. Iya, tinggal dicat keteknya. Iya. Oke. Beli kepercayaan diri yang over limit gini di mana ya, Kak? Kepercayaan diri itu timbul dari pikiran kita sih. Kayak contoh gini, aku nih orang nggak pede katanya. Ya kalau nggak pede terus. Iya. Tapi kalau pilihannya pede kaya sama nggak pede miskin, pilih mana? Nah, Aku juga sebenarnya nggak pede-pede banget, tapi aku mau kaya ya aku harus pede. Namanya entertainment ya harus pede. betul. Oke. Kak, katanya Om Bule ada istri di negaranya ya. Gimana tuh, Kak? Itu kan katanya. Netizen nggak suka aneh, dia upload story sama sepupunya dibilang istri. Terus pembantunya dibilang apa lagi? Logika aja, kalau mau selingkuh ngapain dia taruh story-nya? Baru story-nya diupload ini istrinya itu aku lucu banget sih, tapi ya udah itu mungkin makin viral. Iya, Tapi benar. orang bodoh banget gitu loh. Yang upload bodoh, yang baca bodoh. Masa orang selingkuh di story gitu loh. Iya sih. Jadi si bule ini upload sama sepupunya terus dibilang istri, terus orang percaya semua loh. Masa ya dia selingkuh aku lihat? Iya, kocak banget sih. Dia aja mantannya udah ditidurin 20, ngapain dia Pak taruh story? Takut tadi sama aku. Mantap. Dia udah tesnya loh, cewek Nigria, cewek India apa, dia tuh gak ada yang bohong. Kayak di Filipina dia 2 bulan 5 cewek langsung digasaknya. Jadi dia nggak mungkin nguploadin lagi di story, karena kalau sama aku harus bertobat, kalau nggak boleh ketemu anaknya lagi gitu ya. Iya. Aku ngancem dia loh, kalau kamu sama aku masih nakal, kamu nggak akan pernah nyentuh anakmu ini. Oh iya, aku bertobat kata dia. Walaupun aku nggak tahu tobatnya apa. Nggak mungkin lah selingkuh di storynya orang bodoh-bodoh itu, aduh ya ampun. Aneh semua ya. Netizen tuh aneh ya. Tapi nggak apa-apa, aku awalnya kesel sih, tapi aku pikir mungkin dengan ini viral. Iya. Ya udahlah nggak apa-apa, tapi kasihan aja nama cowok itu jelek. Iya, benar. Next. Kenapa lu suka garuk-garuk? Kalau garuk merek, garuk ketek. Ya, daripada garuk kontol. Nanti berdiri punya orang. Dah. Udah. Janganlah suami orang. Suami orang enggak belum nikah. Ya. Dia kebetulan emang boleh juga sih, Kak. Boleh juga, boleh dibuka. Boleh juga. Dia ini diam-diam menghanyutkan loh. Iya. Kita nggak tahu dia melayaninya tante-tante. Emang sukanya sama tante-tante sih, Kak. Muka boleh polos ya, Iya, emang sukanya sama tante-tante dia. tapi yang bawah udah suhu. Iya. Oke, mungkin ke segmen terakhir mungkin ada kata-kata buat netizen-netizennya Kalina di sini.
apa kata-kata tentang apa ya? Pasti Apa? kalau apa ya, aku baru mau ngomong. Masa kata-katanya tuh aku bingung. Kadang-kadang kata-kata tentang apa dulu. Kalau mau tentang pernikahan emangnya udah pada nikah. Ya, Kalau nggak perawan ya, kalau semuanya nggak perawan. Kalau masih perawan dijaga keperawanannya. Nanti kalau misalnya nggak dijaga takutnya laki-laki cuman mau habis itu ditinggal ya kan? Kan nggak enak selangkangan. Nah ya udah aku ngomongin tentang pekerjaan aja, kompak selalu supaya betah satu sama lain, anggap keluarga, itu aja kata-katanya. kalau quotes ala Kalina sendiri, quotes yang mungkin buat cewek-cewek Gen Z zaman sekarang gitu ya. Gen Z sekarang jangan makan cinta ya, karena hidup itu masih panjang. Kalau cinta itu kan nyaman ya, nanti kamu pacaran, nikah, cepet-cepet. Ternyata masih pengen lagi seneng-seneng, karena usia yang masih Gen Z itu masih rentan bisa bosan kapanpun sih. Jadi daripada makan cinta, mending fokus ke karir dulu. Jangan terburu-buru, aku udah 25, aku ini jodoh itu gak terburu-buru loh. Telat tapi dapat yang tepat kayak gitu sih. Mantap. Oke. Thank you Kalina udah hadir di podcast kali ini karena waktunya juga udah habis. Jadi kita akhirin untuk podcast hari ini. Oh ya guys, buat kalian yang emang pengen jaket kayak aku bisa langsung cek IG-nya Lugu Production ya. Oh, ada jaketnya ya? Ada ini, tapi ini kita lagi pakai yang hitam. Jadi ada yang hitam sama yang pink kan. Itu ya marketingnya ya. Oke, jadi see you buat kalian di meeting-meeting selanjutnya.